Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaran Syafira dengan NIM 231260559 akan menjelaskan tentang tugas di minggu keempat yang berjudul Citasi Ilmiah dalam Karya Tulis Ilmiah. Nah, jadi dalam penyusunan karya tulis ilmiah itu ada beberapa bagian yang penting, yaitu sitasi ilmiah tadi. Nah, tujuan adanya sitasi ilmiah itu untuk menghindari suatu plagiarisme pada karya tulis ilmiah. Nah, sitasi ilmiah itu terdapat kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Kalau kutipan dan catatan kaki itu biasanya dia terdapat pada batang tubuh karya tulis ilmiah. Kalau untuk daftar pustaka dia pasti terletak tuh di akhiran karya tulis ilmiah tersebut. Nah, pada sitasi ilmiah tadi terdapat kutipan. Jadi, kutipan itu dalam menulis karya tulis ilmiah itu kadang digunakan oleh penulis untuk mengutip pendapat orang lain. Jadi itu dipergunakan untuk melengkapi bahan-bahan dan memperkuat uraian atau argumen sejauh yang diperlukan oleh sang penulis. Jadi kutipan itu tidak boleh digunakan sebagai bahan utama suatu tulisan ilmiah karena akan mengakibatkan seolah-olah karya itu merupakan kumpulan suatu kutipan aja. Nah, jadi kutipan itu dibuat untuk tujuan tertentu, yaitu sebagai landasan berpikir pengarang dan penguat pendapatnya sendiri. Nah, manfaat dari menulis kutipan ditunjukkan untuk merujuk informasi berupa pendapat atau teori yang dikemukakan oleh para ahli. Nah, kutipan sendiri itu dia terbagi atas dua jenis. Yang pertama ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Untuk yang secara langsung itu dia penulis tidak melakukan perubahan apapun terhadap teks atau bagian yang dikutip. Kalau misalnya secara tidak langsung, jadi sang penulis itu akan menggunakan kata-katanya sendiri tetapi tidak mengubah makna dan teks aslinya. Jadi dia melakukan parafrase untuk yang secara tidak langsung tadi. Selanjutnya, pada sitasi ilmiah terdapat caki atau catatan kaki. Jadi catatan kaki itu adalah catatan yang diletakkan di bagian bawah halaman. Catatan kaki juga ada yang diletakkan di akhir bab. Nah, itu disebut catatan belakang. Nah, jadi sistem catatan itu dapat dibagi dalam dua jenis. Yang pertama ada referensi dan yang kedua ada informasi tambahan. Untuk maksud dari referensi itu, dia adalah data dari semua sumber yang dijadikan rujukan dengan ditandai oleh angka Arab. Untuk informasi tambahan itu dia digunakan apabila sang penulis itu dia memandang perlu menjelaskan sebuah istilah, menjelaskan bagian dari uraian tertentu atau memberikan informasi adanya sumber lain yang membahas kasus yang sama. Jadi tujuan adanya informasi tambahan itu agar pembaca mendapatkan informasi yang lebih lengkap atas istilah atau bagian dari uraian tersebut. Selanjutnya ada dapus atau daftar pustaka. Nah, daftar pustaka itu adalah sumber yang menjadi rujukan seorang penulis dalam kegiatannya menulis sebuah karya tulis ilmiah. Jadi sumber-sumber tersebut harus dihimpun dalam sebuah daftar yang lazim dan disebut sebagai daftar pustaka atau bibliografi atau kepustakaan. Jadi fungsi dari daftar pustaka itu untuk membantu pembaca mengetahui ruang lingkup studi penulis. Dia juga berfungsi untuk memberikan petunjuk kepada pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai tulisan yang dibacanya serta hubungan dengan tulisan lain yang berkaitan. Yang ketiga ada untuk membantu pembaca memilih referensi yang sesuai dengan bidang studinya. Yang terakhir ada sebagai bentuk keterbukaan dan kejujuran penulis mengenai sumber-sumber yang dipergunakannya. Nah, terus ada juga hal yang perlu diperhatikan saat menyusun daftar pustaka. Yang pertama, daftar pustaka itu diusahakan merupakan karya yang berasal dari 10 tahun terakhir. Lalu yang kedua, baris pertama dimulai dengan pias atau margin sebelah kiri. Baris keduanya dilanjutkan dimulai dengan 3 sampai 5 ketukan ke dalam. Yang ketiga ada jarak antar baris yaitu 1 spasi. Lalu yang keempat, jarak antar sumber 1,5 atau 2 spasi. Yang kelima diurutkan berdasarkan ajak huruf pertama.
Nah, untuk yang terakhir itu ada plagiarisme. Nah, plagiarisme itu adalah suatu perbuatan tidak jujur karena mengambil karya orang lain dan mengakunya sebagai karya pribadi. Perilaku tersebut jelas tidak pantas dan tidak dapat dibenarkan. Perbuatan plagiat dapat diartikan sebagai mencuri dan merupakan perbuatan yang terlarang. Nah, plagiarisme itu berasal dari bahasa Latin plagiarius yang berarti penculik atau kidnapper, dan dalam konteks ini diperlakukan sebagai seseorang yang mencuri pekerjaan orang lain. Nah, plagiarisme itu juga ada jenisnya, yaitu word by word plagiarism, word switch plagiarism, style plagiarism, metaphor plagiarism, idea plagiarism, self-plagiarism, dan plagiarisme dari akses elektronik atau internet. Oke, sekian penjelasan saya mengenai citasi ilmiah dalam karya tulis ilmiah. Terima kasih.